Ya, jadi saya sendiri memakai minyak Faras klasik ya, sejak dokter eh, mengatakan bahwa liver saya sudah jenuh dengan segala macam obat dan ada masalah di kandungan. Sehingga nilai CA, itu nilai kanker saya itu meningkat terus. Akhirnya sejak saat itu, sejak dokter bilang hentikan semua obat-obatan ataupun suplemen, saya fokus di Faras, memakai Faras. Perjuangan 10 tahun dengan Faras 8 bulan Pak Putu, saya sembuh dari kanker saya. Dan sejak ada pandemi, dari sejak Maret 2020, saya fokus untuk membantu yang mengalami atau terpapar COVID. Baik yang sakit, gejala ringan maupun yang sehat, untuk teman-teman yang sehat. Jadi ternyata dengan aromaterapi, lalu hirup, lalu dibawa kemana-mana saat mobilitas tinggi, itu sangat membantu untuk mencegah agar kita tidak sampai jatuh sakit karena paparan COVID. Saya kerja di militer, sehingga saat ada bencana ataupun pandemi seperti ini, justru kita harus banyak beraktivitas karena tugasnya kita langsung untuk menolong masyarakat. Karena itu resikonya besar sekali untuk terpapar. Seringkali kita merasa tidak aman karena asmat atau APD yang kita pakai juga terbatas ya. Tetapi kemudian saya belajar, dari saya sakit dengan minyak Faras saja 8 bulan, sakit saya yang menahun bisa sembuh. Nah ini kenapa sih enggak? Sebelum kita sakit, kita pakai terus ini minyak Faras. Dan ternyata benar Pak Putu, aromaterapi yang saya pakai ini saat pandemi itu peppermint VR79 awalnya. Belum ada peppermint waktu itu. VR79 dan Faras Care. Faras Care karena dia roll on, ada yang ori dengan yang hot itu pilihan yang paling bisa kita bawa kemana-mana. Kemudian setelah ada peppermint, kita andalkan sekali peppermint. Kalau eukaliptus kan baru 2 bulan yang lalu ya Pak Putu. Jadi cara pakainya, kalau peppermint selalu kita teteskan saja di masker atau diteteskan di telapak tangan, kemudian dihirup gitu saja tanpa membuka masker. Itu sudah sangat membantu karena aromanya tajam. Tajam maksud saya begini, karena kepekatannya aromaterapi ini sehingga dia sedikit saja bisa menembus walaupun maskernya kita tebal. Kita pakai masker berlapis 2 atau bahkan kita pakai masker yang tipe P100, itu bau-bauan seperti asap atau bahan-bahan kimia tidak bisa tembus, tetapi peppermint bisa, atau maksud saya aromaterapi bisa, dan itu membuat nafas tidak sesak pada saat kita memakai masker. Untuk teman-teman yang mengalami COVID dan jatuh sakit, mereka kehilangan penciuman, tetapi saat ada VR79 waktu itu pertama kali, satu-satunya yang mereka andalkan, karena dengan menghirup VR79 atau mengoleskan di hidung mereka, mereka akhirnya bisa bernafas. Jadi mereka mengalami sesak nafas dan batuk yang nggak berhenti. Jadi dadanya sakit sekali, batuknya nggak berhenti, nafas nggak bisa. Setelah pakai VR79, itu mereka bisa dapat nafas. Akhirnya banyak yang belajar, sebelum saya terpapar, saya harus ambil ini minyak. Dan akhirnya sampai sekarang Pak Putu sekitar hampir 50%, 70% itu terpapar tetapi tidak sampai jatuh sakit. Waktu awal-awal COVID, banyak yang sakit dan harus sampai isolasi 3 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan baru bisa pulih. Tetapi puji Tuhan tidak sampai fatal ya. Mereka semua selamat lulus dari COVID dengan sehat kembali sampai sekarang, nggak bisa lepas dari yang namanya aromaterapi, terutama peppermint karena dia bisa membuka
jalur nafas. Untuk anak-anak, karena mereka memiliki bayi juga, banyak yang memakai Avara. Jadi Avara itu cepat sekali untuk baby yang terpapar. Ada bayi umur 1 tahun, ada yang baru 4 bulan terpapar pakai Avara. Puji Tuhan bisa tertolong. Peppermintnya diteteskan di bantal atau diguling di mana bayi itu tidur atau di pakaian bayinya itu. Avaranya selalu dibalur di badan. Itu aja saya kira, Ibu Jen, Pak Putu. Ya, Bu Dokter. Menarik sekali ceritanya. 8 Iya, tahun ya, Bu ya. Luar iya, biasa. Perjuangannya Ibu, saya akui perjuangannya Ibu luar biasa. Minum terima obat kasih. terus-menerus dan seterusnya. Gimana antara sakit dan itu Bu, melewati perjuangan itu? Iya, Seberapa saya berat Ibu bisa menerima atau menerima dengan ikhlas atau ada penyesalan atau seperti apa perasaan Ibu ketika sakit itu, Bu? Saya pribadi pengen tahu cerita orang yang melewati sebuah perjuangan. iya. Jadi ketika sakit, waktu awal menerima diagnosa seperti itu, yang ada adalah hidup saya sudah hancur. Saya tidak memiliki harapan. Saya betul-betul putus asa. Saya ada di titik nol. Kemudian saya berobat, saya berjuang. Saya bilang, saya harus berjuang karena saya punya anak. Kemudian ke berbagai dokter sampai ke luar negeri ya. Sampai akhirnya dokter bilang, sudah kamu berhenti ini semua karena organ dalammu yang rusak, yang kalah dengan obat-obat yang kamu pakai. Jadi dokter itu bertanya apa saja yang kamu minum. Saya bilang, dok, saya berusaha untuk memelihara yang Tuhan kasih. Saya bersalah karena selama hidup saya itu tidak menyeimbangkan antara kerja, istirahat, dan doa. Doa itu eh, betul-betul kekuatan untuk jiwa saya, pikiran saya. Sementara kerja itu membuat fisik saya sakit, kelelahan yang sangat. Dan makanan yang saya makan pun tidak seimbang. Memang betul apa yang Pak Putu jelaskan tadi. Saat dokter bilang tidak bisa ada obat lagi yang kamu minum, di situ saya bilang, Tuhan, kalau memang saya harus masih bisa sembuh, saya percaya Tuhan itu kasih jalan, kasih lihat. Pasti Tuhan pertemukan saya dengan apa yang membuat saya sembuh. Saya fokus, hubungan saya dengan Tuhan lebih baik, dan saya ketemu Faras itu lewat Google ya, internet. Terus saya menemukan nama Ibu Jen, saya beli, saya pakai sendiri. Di saat itulah Pak Putu saya mengalami seperti kesempatan kedua untuk hidup. Karena saya melihat saya mati. Saya bisa melihat orang-orang yang menangis di sekitar saya. Kemudian saya bisa sadar kembali, saya hidup ini kesempatan kedua buat saya. Makanya saya tidak mau ada orang-orang yang tetap punya pikiran obat adalah kesembuhan buat saya. Tidak. Obat sintetis itu memiliki batas, memiliki kemampuan yang hanya untuk awal-awal saja. Tetapi kalau sudah sakit yang menahun dan kompleks, itu saya tidak terlalu sarankan untuk bergantung kepada obat-obat, tetapi lakukanlah sesuatu yang lebih manusiawi terhadap organ tubuhnya kita. Dan ini Farah luar biasa Pak Putu, Ya, nggak Ibu, rugi banget, sangat-sangat tidak Ibu rugi. luar Saya biasa berikan Pak punya Putu. iman Ya, bahwa Ibu ya, luar biasa punya iman terima bahwa kasih. suatu saat harus bisa sembuh walaupun dokter bilang udah harus berhenti minum obat dan sebagainya. Karena iman Ibu lah yang membuat Ibu sehat, bukan karena Faras. Faras itu hanya sebagai alat aja karena kebaikan Tuhan buat Ibu. Amin, terima kasih Pak Putu. Luar biasa ceritanya. Saya terharu loh dengar cerita yang begini-begini, Bu. Saya Oh, bertahun-tahun selalu melihat orang sakit, mendengarkan cerita dari situlah saya kuat menghadapi hidup. Maksudnya iya, karena kita bergelut melihat orang banyak sakit, saya dari situ tahu makna hidup yang sesungguhnya, bukan dari orang yang bergelimang harta, tapi kita iya, banyak betul. mengenal kehidupan dari orang yang pernah mengalami kesulitan hidup yang begitu luar biasa. Karena itu pelajaran.
Jadinya apa yang kita bisa lakukan dari sana, terus bagaimana keajaiban, kebaikan Tuhan, terus bagaimana orang bisa melewati tantangan dan seterusnya. Itu luar biasa, cerita-cerita seperti itu. Dan terus jaga cerita ini, berbagi terus kepada orang lain, karena cerita ini akan meneruskan ke banyak orang yang lain yang membutuhkan. Kadang-kadang kita kasih obat aja tanpa ada cerita motivasi seperti ini. Mereka kalau hopeless itu kehilangan, kalau sudah kehilangan harapan itu yang paling sulit, Bu Dokter. Iya, betul Pak Putu, iya. Harapan itu yang nomor satu. Ketika kita masih ada harapan, kita pasti selalu ada jalan keluar. Terima kasih banyak cerita yang menarik malam hari ini.